Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa ketemu hari ini. Ya, hari ini hari Minggu, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa ibadah bersama-sama. Ya, sungguh senang sekali ya kita berterima kasih pada Tuhan dikasih kesempatan hari ini buat beribadah. Ya, kita menyanyi ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita dikasih hari yang indah, hari yang cerah untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Allah yang baik, yang selalu menolong kita, selalu melindungi kita. Ya, kita bersyukur sekali karena punya Allah yang baik. Iya, adik-adik, kita sudah bersyukur tadi kepada Tuhan. Karena hari ini kita boleh berbakti bersama-sama ya. Sebelum mulai kebaktian kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami hari ini untuk beribadah online. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi Tuhan memberi waktu untuk kita beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami dalam beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik, hari ini kita bersyukur, kita sudah memuji Tuhan lagi, kita sudah berdoa, kita bersyukur karena kita punya Allah yang baik, yang selalu melindungi kita, selalu menjaga kita, selalu mencukupkan kita. Ya, kita nyanyi Allah di depan. Yeah.
kita bersyukur punya Allah yang baik, yang luar biasa buat kita ya. Tuhan selalu menjaga kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan selalu setia ya. Walaupun Tuhan selalu mencukupkan kita, tapi kita juga punya tugas dan kewajiban harus bekerja. Apa pekerjaan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tugas sekolah, membantu orang tua ya. Nah anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau menyanyi. Lu ingin mendengar firman Tuhan ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kembali kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami semua supaya dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini berjudul Menyelesaikan Tugas. Bacaan Alkitabnya diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Kitab Hagai adanya di Perjanjian Lama. Ya, sebelum Ibu mulai memberitakan firman Tuhan ini, Ibu ingin tanya dulu, minggu lalu anak-anak mendengarkan cerita tentang apa? Tentang surprise ya. Surprise apa yang didapatkan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel mendapatkan surprise dari Tuhan, yaitu mereka bangsa Israel diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. Mereka boleh pulang untuk mendirikan bait Allah kembali, untuk membuat rumah buat mereka. Mereka dibebaskan dari kerajaan Babel ya, oleh seorang raja Persia yang namanya Raja Kores ya. Nah, dibeli surprise ini bangsa Israel tentu merasa senang sekali. Mereka bersukacita, mereka bersemangat mengemasi barang-barang, kemudian melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman ya. Nah, sampai di kampung halamannya yaitu di Yerusalem, mereka mulai membangun Bait Allah. Bait Allah ini dibangun dengan semangat oleh mereka. Tetapi kemudian datang hambatan-hambatan, datang gangguan yang dari orang-orang yang tidak senang Bait Allah itu dibangun kembali. Ya, dari orang-orang di sekitar mereka tidak suka Bait Allah dibangun kembali. Jadi mereka mengganggu pembangunan Bait Allah ini. Karena merasa terganggu, karena merasa disusahkan, maka pembangunan Bait Allah ini terhenti. Ya, kemudian bangsa Israel ini melupakan
pembangunan Bait Allah ini. Dan mereka kemudian sibuk sendiri, mereka membangun buat rumahnya sendiri, kemudian bekerja di ladang, beternak, berkebun, ya. Mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Mereka lupa kalau mereka itu harus membangun Bait Allah, ya. Sampai akhirnya Tuhan berfirman kepada Hagai untuk mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu mempunyai tugas yang harus diutamakan, yang harus dinomorsatukan, yang harus diprioritaskan, yaitu membangun Bait Allah. Ya, Nabi Hagai datang kepada bangsa Israel, kemudian mengatakan bahwa pembangunan Bait Allah ini harus dilanjutkan karena sudah 20 tahun pembangunan Bait Allah itu belum selesai. 20 tahun waktu yang sangat lama, ya. Kemudian Nabi Hagai ini memperingatkan kepada bangsa Israel, kalian harus membangun Bait Allah, karena kalau kamu tidak membangun kembali Bait Allah, apa yang kamu kerjakan itu sia-sia. Di ladang menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Bekerja keras, tapi tidak ada hasilnya. Walaupun ada hasilnya, pada saat dibawa ke rumah tidak bisa ditabung karena pundi-pundinya bolong, berlubang. Maka apapun yang dilakukannya oleh bangsa Israel ini semuanya sia-sia. Ya, karena apa? Karena bangsa Israel ini melupakan tugas utama yang harus dinomorsatukan, yaitu membangun Bait Allah. Nah, setelah Nabi Hagai ini memberitahukan kepada bangsa Israel, kemudian bangsa Israel ini ingat. Kemudian, oh iya ya, kita harus kembali membangun Bait Allah. Mereka takut kalau nanti Tuhan marah, ya. Kemudian mulailah bangsa Israel ini kembali membangun Bait Allah. Ya, Zerubabel dan Yosua memimpin kembali pembangunan Bait Allah. Mereka bergotong royong, bersemangat kembali membangun Bait Allah. Sampai akhirnya Bait Allah itu selesai dibangun. Nah, setelah selesai dibangun, bangsa Israel itu merasa lega, merasa senang, ya, karena sudah melakukan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Ya, mereka sudah mengutamakan membuat Bait Allah, sehingga pada saat Bait Allah itu selesai dibangun, Allah hadir di sana. Kemudian apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel ini semuanya tidak sia-sia seperti waktu itu. Mereka menabur banyak, benih yang banyak di ladang, kemudian hasilnya banyak. Beternak, kemudian berhasil juga. Apapun yang dilakukannya semua berhasil. Kenapa? Karena mereka sudah mengutamakan Tuhan, mengutamakan membuat Bait Allah. Nah, seperti Tuhan ingin bangsa Israel mengutamakan Tuhan, Tuhan juga ingin anak-anak mengutamakan Tuhan. Ya, memprioritaskan, menomorsatukan Tuhan. Artinya apa? Artinya anak-anak sebagai anak Tuhan harus
melakukan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya apa? Rajin mengikuti kebaktian sekolah minggu, walaupun online, walaupun anak-anak di rumah, tapi anak-anak tetap harus semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kemudian rajin berdoa, ya. Kemudian rajin membaca Alkitab, ya. Juga rajin memuji Tuhan dan berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian anak-anak sebagai pelajar, apa yang harus diutamakan? Anak-anak harus rajin belajar, kemudian taat kepada perintah guru di sekolah, ya, walaupun online juga kan ya, tetapi tugas-tugas yang diberikan oleh guru walaupun dalam jarak jauh tetap dilakukan, tetap dikerjakan dengan baik, ya. Kemudian anak-anak sebagai anak dari orang tua kalian, apa yang harus kamu lakukan? Menuruti perintah mama dan papa, ya. Jadi kalau mama nyuruh, ayo sekarang belajar dulu, anak-anak harus belajar menuruti perintah orang tua. Jangan nanti dulu mah, lagi asik nih, gamenya lagi tanggung nih, lagi seru-serunya nih. Gak boleh seperti itu. Kemudian waktu makan, waktunya makan nih, udah siang nih, mesti makan siang. Ayo anak-anak, disuruh makan sama mamanya. Nanti lama, nanti aja, belum lapar, masih asik nih, nonton YouTube. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, karena anak-anak harus taat kepada orang tua di rumah, ya. Jadi di rumah taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, taat kepada guru. Itu yang harus anak-anak lakukan. Ayo, sekarang kita baca ayat hafalannya untuk minggu ini. Anak-anak yang sudah bisa baca, boleh ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Pelan-pelan ya. Yuk. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, artinya apa? Artinya apapun yang kita perbuat itu, kita pikir itu dikerjakan untuk Tuhan. Kalau kita ingin melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tentu ingin yang terbaik kan ya? Ya, makanya ayat hafalan hari ini mengingatkan kepada kita, kalau kita berbuat sesuatu, apapun yang harus kita lakukan, apapun yang harus kita perbuat, ingatlah bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi harus melakukan dengan baik. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Biarlah anak-anak selalu ingat untuk selalu memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Iya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bangsa Israel ya. Walaupun mereka dalam kesulitan mengerjakan yang lain, tapi tetap tidak lupa mengerjakan tugas utama mereka ya, untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan pada mereka ya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya tugas, punya pekerjaan yang harus kita selesaikan. Misalnya adik-adik ya, disuruh mama, ayo belajar dulu, kerjakan PR-nya. Nah, anak-anak harus mengerjakan PR-nya. Kalau misalnya anak-anak main, ya, mama nyuruh, ayo beresin mainannya. Kita harus juga beresin. Kita harus mengerjakan apa yang terutama, apa yang prioritas buat kita, apa yang harus kita kerjakan lebih dulu, apa yang disuruh lebih dulu harus diselesaikan dengan baik ya. Mengikuti pekerjaan yang harus kita lakukan, kita mengerjakannya bukan buat kita sendiri, bukan untuk mama, bukan untuk guru, tapi tetap kita bekerja buat Tuhan. Anggap itu semua pekerjaan dari Tuhan, jadi harus kita selesaikan ya. Nah adik-adik, kita sekarang tiba waktunya untuk memberi persembahan ya. Persembahan buat Tuhan, adik-adik bisa dititipkan ke mama atau papa kalau mereka ke gereja. Adik-adik taruh di amplop dan dititipkan ke mama atau papa ya. Kita mau nyanyi. Kita diberi mama, papa yang selalu pelihara kita ya, yang selalu menolong kita ya. Walaupun kita di rumah, mama, papa selalu tetap menjaga kita ya. Dan Tuhan selalu memberi berkat buat kita ya. Yuk kita mau, sudah selesai kebaktian kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, ajar kami
untuk selalu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan dengan hati yang tulus, dengan segenap hati menyelesaikan pekerjaan yang harus kami kerjakan, dan kewajiban kita yang harus mengerjakan sampai selesai. Tuhan, kami berdoa kalau sebentar lagi kami selesai kebaktian, Tuhan tolong kami untuk aktivitas kali ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Walaupun kami masih di rumah, tapi Tuhan tetap menolong kami dan memberi sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, selesai adik-adik ibadah online kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan